Di jantung kota Roma, berdiri sebuah bangunan raksasa dari batu kapur dan marmer yang telah menyaksikan 2000 tahun sejarah manusia. Dari jauh ia tampak seperti lingkaran megah yang tidak tersentuh waktu. Namun semakin dekat, semakin terlihat retakan, lubang, dan bekas luka yang mengingatkan kita bahwa bangunan ini pernah menjadi pusat dunia. Colosseum bukan sekedar stadion kuno, ia adalah arena tempat kekuasaan dipertontonkan, tempat kekejaman dijadikan hiburan, tempat ribuan nyawa melayang, dan tempat legenda sejarah terbentuk. Hingga kini meski menjadi ikon wisata, Colosseum menyimpan sisi-sisi aneh yang jarang disadari. Mulai dari teknologi pintu jebakan yang mustahil untuk zamannya, ruang bawah tanah yang penuh misteri, hingga stadion super yang dibangun tanpa mesin modern. Tetapi entah bagaimana bisa berdiri lebih kuat daripada stadion masa kini. Ketika Colosseum dibangun pada tahun 70–80 Masehi, Roma berada pada puncak kejayaannya. Namun yang jarang diketahui adalah bahwa arena megah ini berdiri di atas tanah yang dulunya merupakan danau buatan Kaisar Nero. Sebuah simbol kemewahan yang dibenci rakyat. Alih-alih meneruskan warisan Nero, Kaisar Vespasian justru mengeringkan danau itu, menutup taman pribadi Nero, lalu membangun Colosseum sebagai hadiah untuk rakyat. Keputusan ini bukan sekedar pembangunan stadion, tetapi aksi politik besar-besaran untuk menghapus memori tirani. Dan inilah keanehan pertama dari Colosseum. Bangunan hiburan paling brutal dalam sejarah manusia justru lahir dari upaya memperbaiki citra penguasa. Yang membuatnya lebih aneh lagi adalah skala proyek ini. Tanpa mesin, tanpa alat berat, dan tanpa teknologi modern, orang Romawi berhasil mendirikan struktur setinggi 48 meter dengan kapasitas lebih dari 50.000 penonton. Batu kapur beratnya ribuan ton diangkat dengan katrol kayu, dipasang dengan presisi dan disatukan menggunakan campuran mortar yang hingga kini masih menahan struktur tersebut. Bahkan beberapa rekayasa tekniknya masih membingungkan para insinyur modern. Bagaimana mereka mempertahankan bentuk oval sempurna, padahal konstruksi lengkung pada masa itu masih tergolong teknologi baru. Pertanyaan itu masih menjadi diskusi para arsitek hingga hari ini. Namun bagian paling misterius justru bukan pada dinding luarnya, melainkan pada sistem bawah tanahnya. Di bawah arena terdapat labirin rumit bernama Hypogeum, dua tingkat ruang bawah tanah yang penuh koridor, sel, pintu jebakan, dan platform hidrolik yang dapat mengangkat hewan buas, gladiator, bahkan dekorasi raksasa dalam hitungan detik. Hypogeum terdiri dari lebih 30 ruangan tersembunyi dan lift manual yang digerakkan oleh puluhan budak. Mekanisme ini begitu canggih sehingga banyak sejarawan menyebut Colosseum sebagai teater mesin terbesar di dunia kuno. Keanehannya, teknologi ini tidak pernah ditemukan di tempat lain pada zaman yang sama. Selain itu, Colosseum juga memiliki sistem peneduh raksasa yang disebut velarium, sebuah kanopi raksasa dari kain yang menaungi hampir sepertiga area stadion. Sistem ini digerakkan oleh pelaut Romawi yang ditugaskan khusus untuk mengatur tali temali kanopi, layaknya kapal besar. Bayangkan sebuah stadion modern, tapi ruangan atapnya ditarik oleh ratusan tangan manusia tanpa motor atau mesin. Dan seperti banyak bangunan kuno lainnya, Colosseum dipenuhi kontradiksi. Di satu sisi ia adalah keajaiban teknik yang luar biasa, namun di sisi lain, ia adalah panggung kekerasan ekstrim yang tak terbayangkan. Gladiator, hewan buas, dan bahkan tawanan perang dipertontonkan untuk hiburan massal. Keanehan moral inilah yang membuat Colosseum begitu menarik. Manusia pada masa itu mampu mencapai puncak inovasi, tetapi sekaligus menjadikan kekejaman sebagai tontonan rutin. Jika bangunan ini hanya sebuah stadion, mungkin Colosseum tidak akan begitu ikonik. Namun kenyataannya, ia adalah cerminan aneh dari peradaban yang maju sekaligus brutal. Sebuah monumen yang memperlihatkan bagaimana manusia bisa menciptakan keindahan arsitektur melalui penderitaan yang tersembunyi di bawahnya. Jika dari luar Colosseum tampak seperti bangunan batu statis, maka apa yang terjadi di bawah arena justru sebaliknya. Hypogeum, kompleks ruang bawah tanah yang baru dibangun beberapa tahun setelah Colosseum selesai, adalah inti dari seluruh keanehan dan kecanggihan bangunan ini. Disinilah Romawi kuno menciptakan sebuah mesin teater raksasa yang mampu membuat apapun muncul dari lantai arena. Hypogeum terdiri dari dua tingkat utama, penuh lorong-lorong sempit, ruang sel, rel kayu, dan sistem katrol yang bekerja layaknya panggung Broadway. Tetapi dibangun 2000 tahun lebih awal, lebih dari 28 lift manual bekerja di bawah arena. Setiap lift digerakkan hingga 8 orang budak yang memutar roda kayu besar, mengangkat platform yang terhubung di pintu jebakan di atas. Ketika pintu itu terbuka, penonton di atas melihat harimau meloncat keluar dari lantai pasir, seolah-olah muncul dari kegelapan tanpa peringatan. Bayangkan stadion sepak bola modern,
tetapi dengan mesin bawah tanah sekompleks kapal perang. Semuanya digerakkan tanpa listrik. Selain lift, hipogeum juga dipenuhi sel-sel kecil tempat hewan liar disimpan sebelum pertunjukan. Para gladiator sering menunggu giliran mereka di area sempit tanpa mengetahui lawan apa yang menanti di atas. Inilah sisi gelap Kolosium yang jarang terlihat. Di balik gemuruh sorak-sorai penonton, ada puluhan orang yang bekerja dalam ketegangan tinggi, memastikan setiap mekanisme berjalan tepat waktu. Sistem drainase Kolosium juga merupakan keanehan arsitektur yang luar biasa. Di bawah arena terdapat lorong-lorong yang dirancang untuk mengalirkan air hujan dengan cepat, mencegah banjir, dan menjaga area bawah tanah tetap kering. Ada teori lama yang mengatakan Kolosium dulu bisa dibanjiri air untuk pertunjukan pertempuran kapal atau naumatia. Namun banyak arkeolog modern berpendapat bahwa itu hanya dilakukan pada fase sangat awal, sebelum hipogeum dibangun. Ketika hipogeum hadir, fungsi itu hilang selamanya. Di atas arena, velarium, penuduh raksasa dari kain, menambah keanehan teknis Kolosium. Velarium dikendalikan oleh pelaut Romawi yang ditugaskan khusus karena keahlian mereka dalam menangani tali dan layar kapal. Ratusan meter tali rami diikat dengan sistem katrol besar di sekitar dinding stadion, memungkinkan sebagian area penonton berada dalam bayangan saat matahari terik. Tidak ada stadion modern yang memakai sistem seperti ini lagi, karena terlalu rumit untuk dipasang dan dibongkar setiap hari. Namun di zaman Romawi, hal itu dianggap biasa. Yang membuat semuanya semakin aneh, meski struktur ini sangat kompleks, tidak ada cetak biru resmi atau dokumen arsitektur yang bertahan sampai sekarang. Semua misteri ini hanya bisa dipecahkan lewat jejak fisik yang tersisa. Sejarawan harus menafsirkan seperti memecahkan puzzle raksasa. Dan yang lebih luar biasa, banyak mekanisme hipogeum ini berhasil direkonstruksi ulang oleh para arkeolog modern, dan semuanya terbukti memang bisa berfungsi seperti yang dibayangkan. Yang jarang diketahui adalah bahwa acara di Kolosium tidak hanya tentang gladiator. Hari-hari besar pertunjukan bisa berlangsung seharian penuh, bahkan hingga berhari-hari, mencakup berbagai jenis acara. Pagi hari biasanya diisi dengan venationes, yakni perburuan hewan eksotis, singa dari Afrika Utara, gajah dari India, beruang dari pegunungan Eropa, dan bahkan harimau Siberia pernah dipertunjukkan. Menjelang siang, barulah atraksi yang lebih keras dimulai, yaitu eksekusi publik. Ini adalah kenyataan pahit yang sering diabaikan dalam narasi populer tentang Kolosium. Tahanan yang dijatuhi hukuman mati kadang ditempatkan dalam skenario dramatis, misalnya dipaksa melawan hewan liar atau ditempatkan sebagai karakter dalam drama eksekusi yang menampilkan kisah-kisah mitologi. Bagi masyarakat Romawi, mereka menganggap kematian sebagai bagian dari tontonan, dan moralitas pertunjukan ini berbeda total dari nilai kemanusiaan yang kita pahami sekarang. Pada sore hari, barulah gladiator memasuki arena, momen puncak yang paling dinantikan penonton. Namun gambaran bahwa semua gladiator adalah budak yang dipaksa bertarung sebenarnya tidak sepenuhnya akurat. Sebagian memang tawanan perang atau budak, tetapi ada juga pria bebas yang secara sukarela menjadi gladiator demi uang atau popularitas. Di luar arena, Kolosium juga memiliki dimensi politik yang sangat kuat. Kaisar menggunakan pertunjukan gladiator sebagai alat propaganda, memastikan bahwa rakyat tetap terhibur dan loyal. Rakyat dibanjiri hiburan dan makanan gratis, sementara para politisi mendapatkan dukungan massa. Dengan kata lain, Kolosium bukan hanya mesin pertunjukan, ia adalah mesin stabilitas politik. Dan bagi para kaisar, tidak ada panggung yang lebih efektif untuk menunjukkan kemurahan hati atau kekuasaan mereka selain area ini. Meski 2000 tahun berlalu, Kolosium tetap dipenuhi kabut misteri. Banyak bagian bangunan yang hilang, tidak terdokumentasi, atau masih menimbulkan perdebatan di kalangan arkeolog. Salah satu misteri paling terkenal adalah pertanyaan, benarkah Kolosium pernah dibanjiri air untuk pertunjukan kapal? Catatan sejarah Romawi menyebutkan bahwa Kaisar Titus menggelar naumatia, atau pertempuran kapal tiruan di arena ini. Namun sebagian besar ahli percaya bahwa itu hanya mungkin terjadi sebelum hipogeum dibangun. Setelah lantai bawah tanah selesai, struktur Kolosium tidak memungkinkan arena dibanjiri lagi. Jadi apakah benar pernah ada danau mini di tengah stadion, atau apakah itu hanya narasi propaganda untuk menonjolkan kemegahan kaisar? Hingga kini jawabannya belum sepenuhnya jelas. Ada pula misteri terkait velarium, atap kain raksasa yang menaungi sebagian penonton. Meskipun lubang-lubang jangkar masih terlihat di dinding luar, para peneliti belum sepenuhnya yakin bagaimana sistem tali temali itu bekerja secara keseluruhan.
Simulasi modern menunjukkan bahwa ratusan pelaut diperlukan untuk memasang dan mengoperasikannya. Namun bagaimana mereka menyelaraskan posisi tali di stadion sebesar itu tanpa instruksi mekanis? Dan bagaimana mereka memastikan kain tetap stabil ketika angin berhembus kencang? Sistem ini begitu kompleks hingga beberapa ahli menyebutnya sebagai rekayasa maritim di darat. Sebuah konsep yang hampir tidak ada padanya pada masa kini. Misteri lain yang sering dibicarakan adalah hilangnya bagian luar Koloseum. Jika dilihat dari dekat, dinding Koloseum penuh dengan lubang-lubang besar yang bentuknya tidak rata. Banyak orang mengira ini bekas peluru atau kerusakan perang. Namun kenyataannya berbeda. Lubang-lubang itu adalah bekas besi pengikat atau clamps yang dahulu menyatukan blok-blok batu. Pada abad pertengahan, besi-besi ini dicongkel keluar untuk digunakan kembali sebagai bahan bangunan dan senjata. Dengan kata lain, Koloseum secara perlahan dikuliti oleh masyarakat yang membutuhkannya. Tidak berhenti di situ, ada pula kontroversi soal korban jiwa yang pernah mengisi arena ini. Beberapa sumber kuno menyebut puluhan ribu hewan dibantai dalam satu festival saja. Namun catatan detail tentang jumlah gladiator, narapidana, atau tawanan perang yang tewas jarang disimpan secara resmi. Bagi Romawi itu bukan statistik yang perlu dicatat, melainkan bagian dari hiburan publik. Akibatnya angka pasti korban Koloseum menjadi misteri yang tidak pernah dapat dipastikan. Inilah yang membuat tempat ini terasa begitu aneh. Megah sebagai arsitektur, tetapi gelap dan samar dalam sejarah kemanusiaan. Terakhir, ada satu hal yang mungkin menjadi keanehan terbesar dari semuanya. Meskipun Koloseum dikenal sebagai arena kematian, jauh lebih banyak orang yang meninggal dalam proses membangunnya dibandingkan dalam pertunjukan gladiator. Ribuan budak, pekerja paksa, dan tawanan perang menghabiskan bertahun-tahun untuk mengangkat batu, memasang lengkungan, dan menggali fondasi. Namun nama-nama mereka tidak pernah tercatat. Koloseum berdiri megah di atas kerja keras orang-orang tanpa nama yang sejarahnya hilang di telan waktu. Dan fakta ini membuat Koloseum bukan hanya monumen arsitektur, tetapi juga monumen dari kisah manusia yang tidak tercatat. Hari ini Koloseum berdiri sebagai salah satu ikon paling terkenal di dunia. Jutaan wisatawan datang setiap tahun, mengambil foto di depannya, dan berjalan di antara lengkungan-lengkungan batu yang pernah menyaksikan begitu banyak cerita manusia. Namun ketika kita berdiri di sana, sulit membayangkan bahwa tempat yang kini dipenuhi suara kamera dan langkah wisatawan, dahulu dipenuhi gemuruh puluhan ribu orang yang bersorak, menangis, bersenang-senang, atau menyaksikan peristiwa yang tidak dapat kita bayangkan lagi sebagai hiburan. Di balik kecantikannya yang abadi, Koloseum menyimpan pesan penting, bahwa peradaban manusia selalu penuh paradoks. Kita mampu membangun bangunan megah yang melampaui batas teknologi zamannya. Tetapi kita juga mampu mengisi bangunan itu dengan kekejaman yang tak terpikirkan.